walimah, ini walimah yang buruk, yang tidak berkah, yang makanannya buruk, ya, adalah walimah yang malah tidak mengundang orang miskin. Ini walimah niatnya bukan karena Allah. Ini walimah hanya bangga-banggaan. Ya. Yang diundang hanya orang-orang kaya. Ini bukan walimah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin pernikahan anak kita atau pernikahan kita dimulai dengan keberkahan. Di antara bentuk keberkahan kita undang orang miskin. Orang miskin, orang kaya kita undang semua, ya. Undang semua, ya. Bukan hanya yang diundang orang-orang kaya. Yang lebih butuh makanan orang-orang miskin. Kapan wajib untuk menghadiri walimah? Di sini Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan beberapa syarat. Yang pertama, kalau yang menyuruh adalah seorang muslim. Kalau non muslim ngajak walimah atau ngajak makan atau walimah pernikahan, tidak wajib untuk datang. Yang wajib jika yang mengundang orang muslim. Kalau menghadiri walimah non muslim, ada manfaatnya, ada maslahatnya, hadiri. Kalau tidak ada maslahatnya, kadang kita tidak perlu menghadiri, kita bisa kasih hadiah tanpa harus hadir. Ya, sebagai kawan, teman kantor, kita boleh kasih hadiah. Karena kalau tadi mungkin orang buka-bukaan namanya non muslim, yang Islam aja kalau walimah apa? Buka-bukaan dangdutan. Nanggap penyanyi dangdut. Repot. Apalagi kalau non muslim, kita nggak tahu, mereka mungkin aturannya tidak sama dengan kita. Kalau mengkhawatirkan kita, merusak pandangan kita, merusak iman kita, kita nggak usah, tapi kasih hadiah. Kasih hadiah menunjukkan kita berbuat baik sama dia. Tidak mengapa kita berbuat baik kepada non muslim. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah diundang oleh seorang Yahudi, Rasulullah SAW datang untuk makan di rumahnya. Kemudian di antara syarat yang kedua, yang mengundang hartanya harus halal. Hartanya harus halal. Kalau tidak halal, tidak wajib. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau punya pendapat berbeda dengan pendapatnya Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali, misalnya dia berbicara tentang orang yang punya harta haram. Boleh enggak kalau kita dikasih makanan dari orang yang kerjaannya semuanya haram, tidak ada penghasilannya yang halal? Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, jika penghasilannya seluruhnya haram, maka tidak boleh. Ini pendapat sebagian salaf. Tapi kalau hartanya masih bercampur, dia kerja di praktek ribawi, tapi dia juga punya toko kelontongan, dia juga jualan kue, sehingga hartanya bercampur. Selama hartanya bercampur, kita tidak perlu tanya. Makan saja. Diundang makan saja. Tapi yang jadi khilaf, bagaimana kalau hartanya seluruhnya haram? Dia tidak punya pekerjaan kecuali main judi. Dia tidak punya kerjaan kecuali jualan narkoba. Dia tidak punya kerjaan kecuali misalnya riba. Ya. Kalau dia undang kita ke rumah, boleh nggak kita makan? Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Jami' Ulumul Hikam tidak boleh. Karena hartanya murni semuanya dari harta yang haram. Syekh Utsaimin punya pendapat enggak apa-apa. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin berdalil dengan Yahudi, karena orang Yahudi mengundang Nabi, Rasulullah tidak membedakan Yahudi ini ada penghasilan haram atau murni atau enggak murni. Pendalan Syekh Utsaimin cukup kuat rahimahullah. Dia mengatakan Yahudi mengundang, dan Yahudi ini tidak kita tahu apakah murni hartanya riba atau bercampur, enggak urusan. Bisa jadi dia murni penghasilannya apa? Haram. Jadi kalau ada orang yang undang kita walimah, kerjanya di bank riba, ya, boleh nggak kita makan makanannya? Boleh menurut Syekh Utsaimin, boleh. Tapi kalau wara', enggak. Kalau takut kata enggak lah saya. Tapi kalau hukumnya boleh, Syekh Utsaimin membolehkan rahimahullah taala. Adapun Ibnu Rajab mengatakan tidak boleh. Tapi kalau kita enggak datang karena wara', aduh saya enggak enak yang mana makan hasil kayak gitu, ya. Boleh saja, terserah. Ya, tidak wajib bagi dia untuk hadir kecuali ya kita tahu bahwasanya penghasilannya bukan 100% haram. Kalau penghasilannya masih bercampur, kita datang. Kalau penghasilannya masih bercampur, kita datang. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kemudian syarat yang ketiga, tidak boleh dalam walimah tersebut ada kemungkaran. Kalau kita datang kemudian di situ ada penyanyi dangdut dipanggil, ya, bercampur laki-laki perempuan buka aurat, maka kita tidak usah datang. Jadi masalah kadang kita kejebak, ya. Kita datang,
tahu-tahu dangdutan. Enggak sengaja kepala kita ikut goyang. Terus ada yang videoin selesai. Saya pernah hadiri walimah. Kemudian saya masuk musik, ada musik. Saya panggil mana IO-nya? Ya biasalah musik Indonesia kan di mana-mana. Ya saya pikir kalau saya bisa tegur, saya panggil IO-nya mana? Datang. Saya bilang, Pak, tolong dimatiin. Banyak ustaz-ustaz yang datang nih. Akhirnya dia matiin. Akhirnya saya khutbah nikah di situ. Saya khutbah nikah selesai, musik lagi. Terus saya pulang. Repot kita, nggak semudah gitu kita bisa apa? Mengingkari. Ya sudahlah, saya pergi ya. Tapi kalau ada kemungkaran, ya seperti bercampur laki-laki perempuan terbuka berhias tabarruj, maka tidak wajib kita untuk datang. Ini walimah yang tidak berkah. Kemudian syarat yang keempat, diundang dengan disebut nama. Si fulan, kamu undangannya datang, ini wajib datang kalau tidak ada uzur ya. Tapi kalau seorang misalnya, ayo semuanya saya undang ya, ini tidak wajib ya. Karena dia undang secara apa? Umum. Tapi kalau kamu ya, kamu satu-satu, maka wajib ya. Wajib. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ini dalil bahwasanya walimah, ini walimah yang buruk, yang tidak berkah, yang makanannya buruk ya, adalah walimah yang malah tidak mengundang orang miskin. Ini walimah niatnya bukan karena Allah. Ini walimah hanya bangga-banggaan. Ya. Yang diundang hanya orang-orang kaya. Ini bukan walimah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin pernikahan anak kita atau pernikahan kita dimulai dengan keberkahan. Di antara bentuk keberkahan kita undang orang miskin. Orang miskin, orang kaya kita undang semua ya. Undang semua ya. Bukan hanya diundang orang-orang kaya. Yang lebih butuh makanan orang-orang miskin.